Untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di perumahan Jatibening Permai, Bekasi, Jawa Barat, kita sudah bersama reporter TV Wanada Yasin Idris. Yasin, bagaimana ketinggian banjir hingga sore hari ini di sana? Baik, Alfat, untuk saat ini sudah mulai surut, bahkan ini tadi baru saja tiba 2 mobil pemadam kebakaran yang ikut diturunkan untuk membantu melakukan pembersihan, terutama di tempat-tempat fasilitas umum seperti di taman, kemudian di halaman masjid, di tempat saya mengabarkan saat ini untuk melakukan penyemprotan terhadap lumpur-lumpur sisa dari banjir tadi. Nah, saat ini 2 pemadam kebakaran sedang berkeliling menuju ke rumah-rumah warga, di mana di sini terdapat sekitar 350 kepala keluarga, artinya ada kisaran 350 rumah juga yang nantinya akan dibantu dalam proses pembersihan dengan penyemprotan oleh tim pemadam kebakaran ini. Ini salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat juga, sehingga mereka tidak terlalu, dapat dikatakan tidak terlalu capek seperti itu, dikarenakan apabila hanya mengandalkan aliran air di rumah masing-masing, debit yang tidak terlalu besar akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membersihkan sisa-sisa lumpur ini. Nah, nantinya setelah pemadam kebakaran mobilnya ini berkeliling ke rumah warga, nanti akan ikut membersihkan di dekat sini, di tempat lapangan ataupun pelataran masjid di komplek perumahan Jatibening Permai ini. Nah, kalau kita ulas sedikit, tadi banjir mulai terjadi sejak pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3:10 tadi. Ini betul-betul dapat dinyatakan surut pada pukul 3:10 tadi, di mana tim BPBD Kota Bekasi ini menyediakan 4 pompa air untuk melakukan penyedotan agar air ini cepat surut. Adapun kalau kita pantau siang tadi, sempat juga beberapa warga ini dilakukan evakuasi, diantaranya adalah mereka yang lansia, kemudian anak bayi dan juga balita yang ikut dinaikkan menuju ke perahu karet untuk proses evakuasi. Sebab kenapa dilakukan evakuasi, dikhawatirkan hujan yang masih terus turun sampai dengan siang hari tadi dapat meningkatkan ketinggian air yang ada di perumahan di Jatibening Permai ini, sehingga dikhawatirkan mereka terjebak di dalam rumah. Untuk itu, beberapa dari warga yang di sini, bagi anak-anak yang mempunyai anak-anak kecil, kemudian lansia, tadi sudah dievakuasi menuju ke tempat kerabat mereka yang lebih aman. Kemudian didominasi untuk warga sendiri masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Mereka tadi mengatakan sebetulnya ini sudah mereka dapat dikatakan diprediksi seperti itu, dikarenakan pada awal tahun lalu di sini juga salah satu terdampak banjir yang cukup parah pada Januari 2020. Jika kita ingat, ini juga salah satu titik, makanya dengan adanya hujan yang intensitasnya cukup tinggi di tahun ini, di awal bulan Januari ini mereka sudah memprediksi, berbagai persiapan juga sudah mereka lakukan. Di antaranya tadi kami sempat berbincang, mereka menyimpan berkas-berkas penting mereka, surat menyurat, kemudian untuk barang-barang yang berharga mulai sejak awal Januari tadi sudah mereka amankan untuk salah satu bentuk antisipasi jika terjadi banjir seperti saat ini. Nah, tadi juga datang Wakil Wali Kota Bekasi, dia mengatakan akan ada beberapa tahapan yang dilakukan ke depannya untuk pencegahan. Di antaranya adalah membuat tandon, di mana tandon di lapangan ini nanti akan dibuat untuk menampung curah hujan yang cukup panjang, sementara di atasnya nanti masih dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat. Dan tentunya perhatian juga bagi masyarakat bahwa sampai dengan di awal tahun ini masih tinggi intensitas hujan berdasarkan prediksi dari BMKG, di mana peningkatannya 40 sampai dengan 80%. Tentunya kita harus tetap waspada. Sementara itu, Alfat. Yasin, sepengetahuan Anda, ketika di sekitaran Bekasi ini, wilayah mana saja yang masih terdampak ataupun terendam banjir? Baik, sejauh ini sudah tidak ada lagi. Yang paling parah tadi dari semua wilayah yang ada di Bekasi adalah di titik saya mengabarkan saat ini di perumahan Jatibening Permai, di mana ketinggiannya 80 sampai dengan 1,2 meter. Nah, ini merupakan titik terparah dan sudah surut. Sementara untuk di titik-titik lainnya itu rata-rata cuma sekitar 30 sampai dengan 60 cm. Dan pada pukul siang tadi sekitar zuhur itu dinyatakan oleh tim BPBD semuanya sudah surut dan tidak, maksud saya bisa dikatakan tanpa penanganan yang ekstra seperti itu. Hanya di titik ini saja yang butuh penanganan yang ekstra, di mana tadi sekitar 50 anggota BPBD dikerahkan dengan beberapa perahu karet untuk mengangkut proses evakuasi. Sira. Yasin Idris mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat yang sempat terendam banjir pada pagi hingga sore hari tadi.